Hai, balik lagi bersama Movie Rastis. Gimana Kungfu Panda part satunya? Bagus nggak? Boleh dong dikasih tahu ya. Bagi kalian yang belum nonton, boleh banget buat klik pojok kanan atas atau cek di deskripsi video ya. Nah, pada video kali ini kami mau lanjutin perjalanan Po dan Lutera di series Kungfu Panda The Dragon Knight. Oke deh, kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Pada episode sebelumnya, Po dan Lutera bertemu dengan kera bernama Rahmini, kera yang mengaku sebagai penjaga cambuk pusaka. Rahmini mengutarakan kalau nggak ada yang bisa membawa cambuk pusaka itu. Bahkan tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Po terlihat sangat cemas. Selagi berkeliling, Po dan Lutera terus mengutarakan niat mereka yang ingin menjaga cambuk pusaka tersebut. Tapi jawaban Rahmini masih tidak berubah. Hingga Lutera berjanji dengan segenap hati. Melihat ketulusan itu dan ragu dengan kondisinya sekarang, Rahmini mulai melunak dengan menunjukkan satu-satunya jalan keluar yang sudah tertimbun. Tapi dia juga masih belum bisa percaya soal cambuk pusaka. Mendengar hal itu, Po dan Lutera memiliki rencana. Mereka berdua akan membuka jalan keluar tersebut dan bisa saja Rahmini berubah pikiran dan memberikan cambuk itu ke mereka. Di tengah jalan, mereka memiliki sedikit masalah. Po yang lagi overthinking sama ayahnya jadi ragu-ragu ketika mencoba melompati sebuah jurang dan berujung terjatuh ke jurang tersebut. Tidak sampai di situ aja masalahnya, mereka juga harus terkepung oleh para zombie. Lutera yang geram dengan Po karena anxiety-nya yang berlebihan membuat dia menyemangati Po dan berjanji kalau dia akan membawa Po pulang. Tanpa pikir panjang, Po pun langsung join to the battle. Melihat kemampuan Po dan Lutera yang mengesankan dan mau melindungi dirinya, Rahmini luluh kemudian mau untuk memberikan cambuk itu ke mereka berdua. Mereka sudah tiba di pintu keluar. Rahmini dan Lutera juga sudah berhasil keluar, tapi sayang Po harus tertinggal karena ada seonggok zombie yang menahannya. Di tempat lain, hewan misterius yang bernama Colin tidak sengaja terjatuh yang membuat kakinya cedera. Melihat hal itu, Klaus dan Veruca langsung membantunya dengan sebuah ramuan sihir. Tak disangka, Colin yang akhirnya mengetahui kalau mereka adalah penyihir langsung menyerang mereka. Balik ke tempat Po, Lutera yang terus berusaha mengeluarkan Po ditertawakan oleh Rahmini. Ternyata terungkap fakta kalau dia bukanlah penjaga pecut pustaka, melainkan seorang penjarah. Dan parahnya lagi, pecut yang dia berikan ke Lutera adalah pecut yang palsu. Terus Rahmini juga berniat untuk menjual pecutnya ke Kaisar Cina. Po awalnya sudah putus asa. Tapi ia berimajinasi tentang ayahnya yang memberi wejangan dengan bilang, "Cah lanang, ojo nyerah. Sampean duwe kekuatan sing ora diduweni dening wong liya, yaiku jempol sampean." Po akhirnya tersadar kalau di jempolnya ada bagian dari senjata sakti. Dia pun berhasil meloloskan dirinya dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, dia kaget karena Lutera dan Rahmini saling menyerang. Lalu tanpa basa-basi, Rahmini langsung pergi layaknya Fani darat. Kemudian Lutera menjelaskan semuanya. Begitu juga Po soal jempolnya, yang dimana mereka bisa memanggil bagian lain dari sarung tangan sakti itu ketika menggunakan kekuatannya. Dan benar saja, Klaus dan Veruca yang sedang bertarung sengit terbawa oleh sarung tangan yang tidak terkendali. Saat ini kita diperlihatkan oleh masa lalu Veruca, di mana dia dulunya adalah seorang penyihir yang mampu mengendalikan tumbuhan ketika bulan purnama bersinar. Di tempat lain, Po dan Lutera terus berlatih soal skenario mereka agar bisa merebut sarung tangan sakti dari Veruca. Namun karena ketidakpuasan Lutera membuat dia putus asa.
Apalagi dengan ambisi besarnya yang ingin sekali menangkap Klaus dan Veruca. Di perjalanan, Veruca dan Klaus bertemu dengan salah satu gadis desa yang sedang memanen jamur. Dia pun memaksa gadis itu untuk membawa mereka ke desanya, mengingat keadaan Klaus yang mengalami cedera pasca pertarungannya dengan Colin di episode sebelumnya. Tanpa disangka, mereka berdua begitu disambut di desa tersebut. Para penduduk juga mau untuk merawat Klaus. Singkat cerita, mereka yang begitu dilayani oleh para warga desa tidak sadar kalau mereka itu dijebak. Dan semua hal yang mereka minum adalah sebuah obat bius. Yap, para warga desa yang sedang mengadakan perayaan panen mengira kalau Klaus dan Veruca merupakan pemberian dewa hasil dari panen mereka. Klaus yang dibawa duluan oleh para warga membuat Veruca meratapi nasibnya yang sudah tidak bisa melakukan sihir. Dia juga jadi mengingat masa kelamnya ketika dia dijebloskan ke penjara. Bahkan jendela tahanannya juga ditutup agar dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dari sinar rembulan. Entah berapa lama ia ditahan, suatu masa tiba di mana Klaus datang untuk membebaskannya. Klaus juga bilang semua penyihir sudah dibantai dan hanya tersisa mereka berdua. Setelah itu, tanpa disangka, Veruca mampu membangkitkan sihirnya kembali. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang desa tanpa ampun. Veruca yang ingin menutup serangan dengan sarung tangan sakti membuat kontak ke jempol Po dan menarik mereka berdua ke tempat Klaus Veruca berada. Mereka akhirnya bertemu dan langsung saling serang. Lutera juga mampu merebut sarung tangan saktinya. Veruca ingin mengeluarkan sihirnya, tapi ia telat karena matahari yang sudah terbit. Akan tetapi di sini Veruca sama sekali tidak takut, mengingat kalau kemampuan sihirnya sudah kembali pulih. Di sisi lain, Kaisar menangkap ayah Po untuk menginterogasinya soal keberadaan Po. Namun ayah Po nggak mau ngasih tahu dan membuat dirinya harus dijebloskan ke dalam penjara. Gak lama kemudian, Rakhmini tiba di tempat Kaisar. Dia pun langsung memberitahu maksud tujuannya ke Kaisar Cina, yaitu menjual cambuk sakti dengan harga setengah dari harta kerajaan Cina. Tentu Kaisar menganggapnya remeh dong. Lalu tanpa basa-basi, Rakhmini pun langsung menunjukkan cambuk sakti yang dia miliki. Keadaan di dalam sudah cukup kacau, tapi Kaisar ternyata menjebak Rakhmini dan ingin merebut paksa cambuk darinya. Rakhmini pun dengan terpaksa harus melakukan perlawanan. Kita balik ke Po. Lutera yang mengatakan kalau kemitraannya dengan Po sudah berakhir membuat Po sedih. Po pun mencari akal agar terus bisa bekerja sama dengan Lutera. Dengan cara, Po berencana ingin mengantar Lutera ke perbatasan lalu pergi mengambil cambuk dari Rakhmini. Dan karena obrolan tersebutlah dua musang bersaudara jadi tahu keberadaan cambuk tersebut. Sesampainya di dermaga, Po langsung menyewa sebuah perahu. Namun karena kondisinya yang buron mengharuskan dia memilih perahu yang jelek. Juga ada bendera anti pemerintah di situ. Lutera mulai geram karena lambatnya laju perahu dibanding berjalan kaki. Ditambah ada festival bulan purnama yang diadakan, membuat dia ingin berjalan kaki saja. Dua musang pun menyetujui ide itu, mengingat kekuatan sihir Veruca yang tidak berguna saat di atas air. Namun Po bersikukuh dan membujuk Lutera untuk lebih enjoy, apalagi kan ini hari terakhirnya ia berada di Cina. Po mulai mengenalkan segala budaya dan ciri khas Cina ke Lutera, dengan si musang yang terlihat sedang menyusun rencana. Bener aja, dua musang memanggil penjaga dan mengaku kalau mereka telah diculik oleh Po. Po pun membuat pembelaan, tapi karena bendera anti pemerintah di perahunya juga aduan warga yang bilang kalau Po mencuri barang milik mereka, membuat ia harus dikejar oleh para penjaga. By the way, itu barangnya tiba-tiba ada gara-gara ulah si musang ya. Beruntungnya, para penjaga yang sudah berhasil memojokkan Po teralihkan oleh bulan yang sudah muncul dengan indahnya. Hal itu pun langsung dimanfaatkan mereka untuk melarikan diri ke daratan.
Dan bener aja, Klaus dan Veruca berhasil meloloskan diri dan merebut kembali sarung tangan sakti dari Po. Lalu dilanjutkan pergi ke tempat kaisar berada. Po dan Lutera yang berhasil lolos juga langsung menyusul. Rachmini yang mencoba melarikan diri harus terkena jebakan istana. Cambuk sakti juga berhasil direbut oleh sang kaisar. Klaus dan Veruca yang melihat kalau ada Po juga Lutera di belakangnya membuat rencana dengan bersembunyi dulu sampai mereka mendapatkan momentum untuk merebut cambuk sakti. Singkat cerita, setibanya di istana, Po dan Lutera langsung tertangkap. Di sini Po mencoba untuk memberi penjelasan ke kaisar dengan panjang lebar. Tapi kaisar tidak berubah pikiran. Ditambah Colin tiba-tiba ada di istana dan mengenalkan diri kalau dia adalah kesatria dari Inggris yang diutus oleh sang ratu untuk menangkap Lutera, yang ternyata ia telah mencuri peralatan kesatria dari istana Inggris. Layaknya seperti reuni, Po bertemu dengan Wayman yang kini menjadi penjaga tahanan. Ada ayahnya Po juga dan Rachmini di penjara. Po yang terus mencoba keluar dari sana ditawarkan bantuan oleh Rachmini dengan catatan kalau mereka berhasil kabur, cambuknya harus dia yang membawa. Rencana Rachmini ternyata simpel. Dia cuma pura-pura pengen kencing lalu melumpuhkan Wayman. Di sana juga ada Zen si bocah rebahan ternyata. Klaus dan Veruca sudah berada di istana berbarengan dengan kedatangan Po. Lalu pertarungan sengit pun terjadi. Rachmini yang mendapati kaisar sedang melarikan diri langsung dimanfaatkan untuk merebut cambuk sakti dan pergi kabur dari istana. Tidak mau kalah, kaisar juga terus membuntutinya. Lutera mencoba menjelaskan tujuannya kalau dia berniat membalaskan dendamnya ke Klaus dan Veruca, penyihir terakhir dan orang yang begitu dicari oleh istana Inggris. Colin yang baru tersadar kalau orang yang ditemui sebelumnya adalah buronan Inggris sedikit menyesal. Namun karena misi utamanya adalah menangkap Lutera, dia masih bersikeras untuk membawanya. Tidak ada pilihan, Lutera pun harus dengan terpaksa melawan Colin. Lutera sempat terpojok, namun dengan keteguhan hatinya, dia mampu mengalahkan Colin dan mengikatnya. Sesampainya Lutera di istana, Lutera langsung disajikan dengan pertarungan sengit Po dan Veruca. Di episode terakhir dibuka dengan adegan kejar-kejaran antara Rachmini dan Veruca bersaudara. Lutera yang sudah berhasil menemui Po langsung meminta maaf soal perbuatannya. Lutera juga menjelaskan semuanya kalau dirinya lah penyebab kematian kakaknya. Jadi ketika kakaknya dulu memiliki misi untuk menangkap Klaus dan Veruca, Lutera disuruh untuk tetap di rumah. Namun Lutera tidak mengindahkan hal itu. Dia masih mencoba untuk membuntuti sang kakak. Nah, ketika sang kakak sedang bertarung sengit, tiba-tiba dia muncul dan mengalihkan perhatiannya hingga membuat sang kakak terbunuh. Mendengar hal itu, Po pun langsung bersemangat lagi untuk mengejar Klaus dan Veruca. Po juga punya ide untuk mengejar ketertinggalannya dengan keahlian Zen. Ditambah dengan Wayman yang ngeborgolin dirinya sendiri ke Po. Ayah Po yang geram langsung berinisiatif untuk menyetir dengan pengalamannya yang pernah juara nasional kereta luncur.
Mereka berhasil menyalip dan berencana mengambil cambuk dari Rachmini. Veruca yang didukung oleh sinar rembulan langsung beraksi dengan sihirnya. Klaus dan Veruca memberitahu tujuannya, yang mana mereka ingin menggabungkan semua senjata sakti untuk menguasai dunia. Mereka pun akhirnya bertarung lagi dengan sengit, ya walaupun Po belum pandai. Ayah Po juga turun untuk membantu. Tapi sayang, Veruca mampu menahan serangan Po dengan sarung tangannya dan membuat cambuk itu berpindah tangan. Luthera terus berusaha, tapi Klaus dan Veruca terlalu kuat. Hingga akhirnya Klaus dan Veruca berhasil meloloskan diri. Tapi ternyata mereka nggak berhasil ngebawa cambuk saktinya. Karena ternyata Rachmini berhasil menukarnya dengan yang palsu saat Klaus sedang berjalan ke kapal. Lalu mereka pun membuat aliansi untuk mengejar Veruca dan Klaus. Dengan catatan lagi, ada harga mahal yang harus dibayar ke Rachmini. Kemudian Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 1 pun selesai. Ending yang sangat membagongkan ya kalau kata Mamang John IQ7. Kayaknya pasti ada lagi nih season 2-nya. Nanti kalau udah rilis dilanjutin gak nih? Tapi gimana menurut kalian series Kung Fu Panda The Dragon Knight ini? Bagus gak? Oh iya, for your info, kalau kalian mau ngurut banget, bagusnya sih nonton dulu nih series Kung Fu Panda yang The Paws of Destiny. Soalnya series ini kejadiannya setelah series itu. Nah, Movie Rastis mau ngasih rating 6,5 dari 10 jengkol nih. Oke lah buat temenin waktu senggang kita. Soalnya Movie Rastis agak kurang srek nih lihat animasinya dibanding filmnya yang bagus banget. Terus juga plotnya terlalu lambat, yang padahal musuhnya nggak OP-OP amat. Kalau menurut kamu berapa skor nih yang cocok buat serial ini? Sekalian kasih tahu kita ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.